Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 15. Kakek itu benar-benar kagum sekali terhadap pemuda gundul itu. Qiang Tojin tahu bahwa pemuda itu telah digembleng oleh dua orang kakek sakti, bahkan telah mewarisi Tikai Beng, sukar diukur sampai di mana kelihayannya. Akan tetapi yang membuat dia kagum adalah pendirian pemuda ini yang agaknya tidak mau menggunakan kepandaian untuk membunuh orang, melainkan bermaksud untuk menasihati datuk-datuk kaum sesat. Dulu dia kagum sekali kepada Chia Keng Hong, baca cerita Pedang Kayu Harum, akan tetapi sekarang dia dibikin bengong menyaksikan sikap Yap Kun Leong. Terima kasih atas kebaikanmu, Lo Cianpue, terutama sekali terima kasih atas percakapan yang amat berguna tadi sebelum para Niko muncul. Uraian Lo Cianpue tentang hidup tadi banyak membuka mata Tecu. Kini Tecu akan melanjutkan perjalanan Tecu. Selamat jalan, orang muda yang luar biasa. Kuharap saja kalau kelak kebetulan kau lewat di Kunlun San, kau suka singgah di Kunlun Pai. Mudah-mudahan, Lo Cianpue. Selamat berpisah. Kun Leong memberi hormat lalu pergi meninggalkan kakek itu yang masih berdiri memandangnya dengan sikap penuh kagum dan terheran-heran. Bu Moi, adik Bu, terima ini. Kuyeng Niochu Angvinio melemparkan bokor emas itu kepada adik angkatnya ketika dia terdesak oleh tiga orang datuk pria, yaitu Toat Beng Hoatsu, Bantok Choaong, dan Hek Bin Tianxin yang sudah berhasil menyusulnya ketika ketua Kuyeng Pang itu melarikan diri sambil membawa bokor emas yang diterimanya dari Kun Leong. Siang Tok Moli Bulengci tentu saja cepat menyambut bokor emas yang melayang ke arahnya itu dan membawanya lari. Sedangkan Kuyeng Niochu berusaha mencegah tiga orang datuk yang hendak mengejar. Namun, tentu saja dia tidak mampu menahan mereka bertiga dan kini Siang Tok Moli yang menjadi kejaran mereka. Tiga orang datuk pria mengejar untuk merampas bokor sedangkan Kuyeng Niochu mengejar untuk membantu adik angkatnya itu. Betapa cepatnya lari Siang Tok Moli, tetap saja dia tidak dapat membebaskan diri dari pengejaran para datuk itu. Tiga orang datuk pria itu memiliki tingkat kepandaian yang amat tinggi. Bahkan sedikit lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Siang Tok Moli, maka tak lama kemudian tiga orang datuk pria itu telah menyusulnya dan segera mengepungnya. Siang Tok Moli, serahkan bokor itu kepadaku. Toat Beng Hoatsu menubruk ke depan. Siang Tok Moli terkejut, cepat dia meloncat ke kiri menghindar. Akan tetapi sambil tertawa menyeramkan, Bantok Choaong sudah menyambutnya dengan lengannya yang panjang seperti ular itu menyambar untuk merampas bokor. Bulengci terkejut sekali, apalagi melihat betapa Hek Bin Tianxin juga sudah menerkamnya. Ancici, kakak An, terimalah bokor. Dia berseru dan cepat melemparkan bokor melambung tinggi ke arah Kuyeng Niochu yang sudah tiba di tempat itu. Tentu saja Kuyeng Niochu cepat menyambar bokor dan melarikan diri secepatnya. Ia ingin cepat-cepat tiba di Kuiou, karena kalau dia sudah tiba di tempat perkumpulannya itu, dengan mengandalkan telaga yang penuh rahasia dan bantuan anak buahnya, tentu dia akan dapat melawan tiga orang datuk pria itu. Akan tetapi sayang sekali, Kuiou, telaga setan, masih amat jauh dan kini tiga orang datuk pria itu telah mengejar lagi sambil berteriak-teriak. Wah, curang! Kalian berdua bersekongkol! Bantok Choaong berteriak. Dasar perempuan. Licik dan selalu hendak menipu kita kaum pria. Toat Beng Hoatsu mengomel sambil mempercepat larinya mengejar. Hek Bin Tianxin diam saja dan terus mengejar. Dia mendongkol sekali mengapa Legaspi Selado, tokoh asing botak yang lihai itu, yang sudah berjanji akan membantu memperebutkan bokor emas, masih juga belum muncul. Kalau ada si botak asing itu bersama pasukannya, tentu dia akan dapat merampas bokor dan mengatasi 4 orang datuk lainnya. Siang Tok Moli Bulengci yang mengejar di sebelah belakang, tiba-tiba mengeluarkan suara melengking tinggi 2 kali. Dari jauh terdengar lengkingan tinggi yang hampir sama, juga 2 kali. Bulengci tersenyum girang dan dia mempercepat larinya, akan tetapi tidak mengambil jalan yang sama seperti yang dilalui Kuyeng Niochu dan 3 orang pengejarnya. Kuyeng Niochu mengambil jalan mendaki naik ke pegunungan, sedangkan Siang Tok Moli memotong jalan melalui sebelah bawah dari mana tadi dia mendengar suara melengking yang menyambut tanda rahasianya. Ketika dia tiba di seberang sebuah jurang, tampaklah olehnya di sebelah atas, terhalang oleh jurang itu, bayangan Kuyeng Niochu sedangkan 3 orang pengejarnya sudah hampir menyusul ketua Kuyeng Pang itu. Ancici!
Lekas lemparkan ke sini. Bu Lengci berseru. Angvinio sedang gelisah karena 3 orang datuk itu sudah dekat sedangkan dia tidak melihat bayangan adik angkatnya. Ketika mendengar suara ini dia menengok dan giranglah hatinya melihat orang yang dicari-carinya itu berada di sebelah bawah, terhalang jurang yang amat curam dan cukup lebar. Dia percaya bahwa dia mampu melemparkan bokor itu sampai ke seberang jurang dan dia percaya pula bahwa adik angkatnya cukup lihai untuk dapat menangkap bokor itu. Melihat betapa 3 orang datuk pria sudah dekat, dia segera melontarkan bokor itu ke seberang jurang. Benda itu meluncur dengan cepat sekali ke arah Bu Lengci yang sudah berdiri dan siap menyambut. Bagaikan seekor burung Garuda menyambar seekor burung dara, Siang Tok Moli meloncat dan berhasil menangkap bokor emas yang melayang dari atas itu. Kemana kau membuang pusaka itu? Toat Beng Hoatsu berteriak kaget, mengira bahwa Kuyang Niochu membuang bokor yang mereka perebutkan. Juga Bantok Choaong dan Hek Bin Tianxin terkejut. Bukan hanya 3 orang kakek itu yang terkejut, bahkan Kuyang Niochu juga kaget sekali ketika melihat betapa Siang Tok Moli setelah menerima bokor itu lalu melemparkan bokor itu ke seberang jurang lain dan bokor itu lenyap. Siang Tok Moli menoleh dan tersenyum lebar penuh ejekan, kemudian membalikkan tubuh dan sekali melompat tubuhnya lenyap di antara pohon-pohon. Timbul kecurigaan di hati Angvinio, akan tetapi dia sudah dapat menghadapi 3 orang kakek itu sambil berkata mengejek. Kalian ini tua-tua bangka mau apa lagi? Kalian takkan dapat merampas bokor itu? 3 orang kakek itu maklum bahwa mereka tidak mungkin melompati jurang ini tanpa bahaya maut mengancam mereka, dan untuk melakukan pengejaran, mereka harus menuruni bukit dan mengambil jalan memutar yang makan waktu lama dan tentu orang termuda dari 5 datuk itu sudah pergi jauh entah kemana. Hahaha, sekali ini Kuyang Niochu menjadi seorang yang amat tolol dan mudah saja ditipu orang. Hahaha. Kuyang Niochu memandang kakek Raja Ular itu dengan mata mendelik. Biarpun hatinya makin tidak enak, akan tetapi dia membentak. Bantok Choaong. Engkau bicara seenak perutmu sendiri. Apa kau kira Kuyang Niochu takut menghadapi ular-ularmu yang hanya dapat kau pakai menakuti kanak-kanak itu? Akan tetapi kini Toat Beng Hoatsu juga berkata penuh penyesalan. Ucapan si Raja Ular benar sekali. Kuyang Niochu, apa kau kira Siang Tok Moli akan demikian lemah hatinya untuk membagi bokor itu denganmu? Aku berani bertaruh 2 jari tangan. Dia tentu sudah lari minggat membawa bokor itu bersama seorang sekutunya yang tadi menyambut bokor di seberang jurang di bawah itu. Wajah Kuyang Niochu menjadi pucat sekali. Celaka! Giok Hongchu. Siapa? Siapa itu Giok Hongchu? Hek Bin Tianxin berseru. Siapa lagi? Muridnya. Celaka, perempuan iblis itu telah menipuku. Kalian benar. Mari kita kejar mereka sebelum mereka berlari terlalu jauh. Kuyang Niochu segera meloncat dan berlari cepat turun dari bukit. 3 orang kakek itu juga tidak mau ketinggalan dan mereka berempat lari bersih cepat seperti berlomba menuruni bukit untuk mencari Bu Lengci dimulai di tempat di mana tadi Siang Tok Moli menerima bokor. 4 orang datuk sesat ini seperti orang-orang yang lupa diri dan mereka melakukan pengejaran dan pencaharian tanpa mengenal lelah. Seolah-olah hidup mereka bergantung kepada bokor emas itu. Seolah-olah hidup mereka akan menjadi hampa dan tak berarti kalau mereka tidak mendapatkan bokor emas yang diperebutkan itu. Bokor emas itu, yang mengandung rahasia besar yang didongengkan orang, pusaka dari Panglima Besar Tehu yang sudah terkenal di seluruh dunia, merupakan tujuan satu-satunya bagi para datuk ini. Mereka merasa yakin bahwa kalau mereka berhasil menguasai bokor emas, tentu mereka menjadi orang yang terkuat, terpandai, dan terkaya di dunia ini, dan tentu mereka tidak akan kekurangan apa-apa lagi, dan karenanya dapat hidup bahagia. Betapa tersesatnya pendapat seperti ini, dan betapa menyedihkan bahwa kita semua ini, disadari maupun tidak, kita hidup dalam cengkeraman tujuan dan cita-cita seperti para datuk itu. Kita mengharapkan sesuatu, selalu mengharapkan, menginginkan sesuatu yang kita beri nama cita-cita muluk. Padahal, mengapa kita harus bercita-cita? Mengapa kita harus mengharap dan beringin? Bukankah pengharapan dan keinginan ini menjadi penyebab dari kekecewaan dan kekhawatiran? Kita mengejar sesuatu yang kita namakan cita-cita, dan hati kita selalu diliputi kekhawatiran kalau kita gagal. Dan kalau sampai gagal, kita akan dirundung kecewa, merasa sengsara.
Padahal, kalau kita berhasil menguasai apa yang kita kejar dan kita namakan cita-cita itu, benarkah kita akan menemukan bahagia? Berhasilnya cita-cita yang kita kejar itu, benarkah akan membebaskan kita dari duka dan kecewa, dari bosan dan dari khawatir? Biasanya, sesuatu yang amat diinginkan, kalau sudah tergenggam tangan, hanya akan mendatangkan kepuasan sejenak saja. Kemudian kita menjadi bosan dan kita mengejar yang lain lagi sehingga cita-cita menjadi lingkaran setan yang tiada putusnya, yang mencengkeram selama hidup kita dan membuat hidup kita tak pernah bebas dan tenang. Pengejaran cita-cita menandakan bahwa kita tidak dapat menghadapi dan mengerti keadaan apa adanya, dan sekali kita tidak merasa puas dengan keadaan apa adanya, maka selamanya kita takkan pernah merasa puas, apa dan bagaimanapun keadaan kita. Sekali kita dicengkeram oleh pengejaran cita-cita, maka hidup hanya merupakan derita karena kita tak pernah dapat melihat dan menikmati saat sekarang, saat demi saat di mana kita sesungguhnya hidup. Karena mata kita hanya ditujukan jauh ke depan, kepada esok, lusa, dan masa depan, sehingga saat ini, sekarang, tidak ada artinya lagi. Padahal saat ini atau sekarang inilah kita hidup. Para datuk kaum sesat itu, demi untuk memperoleh bokor emas yang menjadi tujuan dan cita-cita mereka, tidak segan-segan melakukan apapun juga. Tidak segan untuk membunuh, kalau perlu antara kawan sendiri. Dan demikian pula dengan kita yang berlomba dalam mengejar cita-cita. Untuk berhasil dalam pengejaran ini, kita pun akan selalu menyingkirkan segala aral yang melintang di tengah jalan. Maka timbullah pertentangan, permusuhan, dan kebencian, dan semua itu dilapisi dengan kedok kebenaran dan keadilan yang pada hakikatnya adalah kebenaran dan keadilan demi kepentingan pribadi dan karenanya palsu. Bahkan dalam kesesatan kita tidak segan-segan pula di antara kita manusia ada yang berpegang kepada semboyan, tujuan menghalalkan segala cara. Semboyan dan pendapat yang sama sekali tidak patut. Cara tidaklah berbeda garis dengan tujuan. Mungkinkah mengusahakan perdamaian dengan peperangan? Mungkinkah menghilangkan permusuhan dengan penindasan? Mengusahakan persahabatan dengan kemenangan? Cara yang buruk tidak mungkin sama sekali memperoleh tujuan yang baik. Demikian pula, tujuan yang buruk tidak mungkin dilakukan dengan cara yang baik. Sebulan kemudian, usaha pencaharian yang tekun dari 4 orang datuk itu dibagi menjadi 2 kelompok. Sebetulnya mereka itu berpencar, akan tetapi karena saling curiga dan tidak ingin kalau orang lain menemukan tempat persembunyian Siang Tok Moli tanpa yang lain mengetahuinya, maka diam-diam mereka saling membayangi, atau lebih tepat lagi, Kuyeng Niochu dan Hek Bin Tiansin melanjutkan pencaharian mereka dengan arah yang sama. Dan demikian pula Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong saling membayangi. Hek Bin Tiansin dan Kuyeng Niochu lebih tepat menentukan arahnya dan setelah mencari keterangan di sana-sini, akhirnya pada suatu hari mereka tiba di depan guha di Bukit Burung Walet. Bukit itu terkenal sebagai sarang burung walet. Maka dinamakan demikian, dan di situ terdapat banyak guha dan di dalam guha-guha inilah burung-burung itu bersarang. Sebuah di antara guha-guha itu kini dijadikan tempat sembunyi Siang Tok Moli dan Giok Hongcu muridnya. Hari telah sore dan burung-burung walet beterbangan memasuki guha-guha yang amat banyak itu. Kedua orang datuk kaum sesat itu masih belum tahu benar guha yang mana yang dijadikan tempat sembunyi orang yang dicarinya. Mereka berdiri di depan guha-guha dan memasuki guha yang gelap. Tak salah lagi, tentu di sana dia bersembunyi. Akhirnya Kuyeng Niochu berkata sambil menuding ke arah sebuah guha yang agak besar di tengah-tengah kumpulan guha itu. Hek Bin Tiansin memandang. Mula-mula dia tidak dapat menduga mengapa Kuyeng Niochu dapat menentukan demikian, akan tetapi dia pun bukan orang bodoh dan segera dia dapat melihat perbedaan keadaan guha yang satu ini dengan yang lain. Burung-burung walet yang beterbangan itu, memasuki guha-guha yang lain dengan cepat tanpa ragu-ragu, akan tetapi burung-burung yang hendak memasuki guha yang dimaksudkan itu, tidak langsung terbang masuk melainkan beterbangan ke sana-sini di depan guha. Seolah-olah mereka segan masuk atau ada sesuatu di dalam guha itu yang mereka takuti. Memang, di sanalah dia bersembunyi. Seperti di komando saja, keduanya berloncatan dan dengan beberapa loncatan saja, 2 orang datuk yang berilmu tinggi itu telah tiba di depan guha yang dimaksudkan tadi. Guha itu besar dan gelap, juga karena agak dalam maka tidak kelihatan ujungnya dari luar. Bulengci, keluarlah engkau. Kami telah tahu bahwa engkau bersembunyi di dalam guha ini. Apa kau minta kami membakar dan mengasapi guha sehingga kau terpaksa keluar seperti seekor kelinci dari dalam lubang? Hahaha.
Hek bin Tianxin berteriak. Plok! Plok! Dua ekor burung walet yang sedang beterbangan di atas kepala kedua orang datuk itu, tiba-tiba jatuh di depan kaki mereka dan ternyata dua ekor burung itu telah tewas dengan tubuh berlubang-lubang terkena siang toksoa, pasir beracun wangi. Bulengci, engkau anjing betina, pengkhianat! Kuyeng Niochu memaki dengan marah. Ang Cici, aku sudah menantimu sampai lama sekali di sini. Aku tetap menjadi sekutumu. Mari kita bunuh si muka hitam itu dan bokor ini kita nikmati berdua. Akan tetapi Kuyeng Niochu sudah terlalu marah karena dikhianati dan dia tidak lagi percaya kepada Siang Tok Moli, maka dia berkata. Tidak perlu banyak cerewet. Aku datang untuk membunuhmu dan merampas bokor. Ser. Karena dia bersembunyi. Sinar hijau menyambar ke arah dua orang datuk itu. Tentu saja dua orang sakti yang sudah bersiap sedia ini dapat cepat mengelak dan menghindarkan diri dari ancaman maut Siang Toksoa. Hek bin Tianxin tertawa bergelak dengan nada mengejek. Hek bin Tianxin, terdengar teriakan Bulengci dari dalam guha. Mari kau bantu aku membunuh Kuyeng Niochu, dan bokor kita nikmati berdua. Kalau kau tidak mau bersekutu dengan aku, mana mungkin engkau menghadapi dia dan dua orang kakek tua bangka yang lain. Kuyeng Niochu terkejut sekali dan dia sudah siap menghadapi kalau si muka hitam itu terkena bujukan Bulengci yang amat licik itu. Hek bin Tianxin meraba-raba dagunya dan mengerutkan alisnya, kelihatan ragu-ragu sekali kembali memandang ke arah Kuyeng Niochu. Kemudian dia mengomel. Usulmu itu sebetulnya baik juga tapi... Tianxin, jangan gila kau. Kuyeng Niochu berseru. Begitu bodoh tertipu oleh anjing betina itu. Saat itu dari dalam guha berkelebat bayangan Bulengci, didahului pedang samurainya yang menjadi sinar terang menyambar ke arah Kuyeng Niochu. Tentu saja Kuyeng Niochu sudah cepat meloncat ke belakang menghindar, lalu menerjang maju lagi menggunakan senjatanya yang tidak kalah ampuhnya dengan segala macam senjata tajam, yaitu kuku-kuku tangannya yang panjang dan beracun. Hek bin Tianxin, kau pilih saja. Tikus betina tua yang berbahaya ini atau aku yang memegang bokor emas? Bulengci masih berteriak sambil menggerakkan samurainya menghadapi Kuyeng Niochu. Hek bin Tianxin masih berdiri termangu dan memandang dua orang wanita yang sudah bertanding dengan hebat itu. Di dalam pikirannya terjadi perang sendiri. Membantu yang mana? Kalau dia membantu, tentu seorang di antara dua wanita ini kalah dan tewas, dan dia memperhitungkan kemungkinan-kemungkinannya, tentu saja dengan menekankan keuntungan bagi dirinya sendiri. Senjatanya yang menyeramkan, sebatang golok besar yang tajam mengkilap, telah siap di tangan kanannya. Pertandingan yang terjadi antara dua orang wanita lihai itu, amat seru dan mati-matian. Pedang samurai yang panjang melengkung sedikit itu telah lenyap bentuknya, berubah menjadi segulung sinar terang yang berkeredepan. Akan tetapi, gerakan Kuyeng Niochu bukan main gesitnya. Memang, datuk wanita ini terkenal sekali dengan ilmu ginkangnya sehingga tubuhnya menjadi amat ringan, gerakannya cepat sampai bayangannya lenyap dan karena kelihayan ginkangnya inilah maka dia dijuluki si bayangan hantu. Biarpun dia tidak memegang senjata namun 10 buah kuku jari tangannya merupakan senjata-senjata yang amat ampuh, karena jangankan sampai terkena tusukan, baru terkena guratan sebuah di antaranya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan. Namun, menghadapi Bulengci yang dia tahu amat lihai ilmu pedang samurainya yang tajam itu, dia harus berhati-hati, karena betapapun kuat kukunya, kalau sampai terkena sabetan samurai tentu akan patah. Kedua orang wanita ini bertanding dengan bimbang terutama sekali Kuyeng Niochu yang khawatir kalau si muka hitam itu terkena bujukan Bulengci dan akan maju mengeroyoknya. Kebimbangannya inilah yang membuat pertandingan itu menjadi seimbang, biarpun sebenarnya tingkat kepandaian ketua Kuyeng Pang ini masih menang setingkat dibandingkan dengan lawannya. Tiba-tiba Hek bin Tianxin tertawa bergelak dan berseru nyaring. Hahaha. Mampuslah kau. Goloknya berkelebat menyambar ke arah leher Kuyeng Niochu. Ketua Kuyeng Pang ini kaget dan cepat mengelak. Akan tetapi tahu-tahu golok itu sudah menyeleweng dan dengan kecepatan yang tak terduga-duga telah membacok ke arah tubuh Bulengci. Kiranya kakek muka hitam itu tadi hanya menyerang Kuyeng Niochu secara palsu untuk mengalihkan perhatian Bulengci, padahal yang menjadi sasaran goloknya sebenarnya adalah Siang Tok Moli. Keputusan ini diambil dan membuktikan kelihayan dan kecerdikan si muka hitam ini.
Biarpun Bokor berada di tangan Bulengci, namun dia mengambil keputusan untuk membantu Kuyeng Niochu. Dia teringat akan keterangan Kuyeng Niochu bahwa Bulengci mempunyai seorang murid yang berjuluk Giok Hongchu, dan dia sudah mendengar pula akan kelihayan Giok Hongchu. Bulengci muncul sendirian dan Bokor emas tidak berada di tangannya, tentu berada di tangan Giok Hongchu itu. Kalau dia membantu Bulengci dan mereka berdua berhasil membunuh Kuyeng Niochu, berarti bahwa dia akan berhadapan dengan Bulengci dan muridnya itu. Ilmu kepandaiannya hanya menang setingkat dibandingkan dengan Bulengci, maka kalau Siang Tok Moli itu dibantu muridnya yang lihai juga, mana dia akan mampu menang? Sebaliknya, kalau dia membantu Kuyeng Niochu, tentu Bulengci dan muridnya dapat dirobohkan, dan kemudian dia hanya akan berhadapan dengan Kuyeng Niochu seorang. Tentu saja lebih ringan dan lebih besar harapannya untuk dapat merampas Bokor. Bulengci terkejut bukan main. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa si muka hitam itu akan menyerangnya. Tadi ketika mendengar seruan kakek itu dan melihat golok menyambar ke arah Kuyeng Niochu, dia sudah merasa girang sekali. Siapa mengira bahwa golok itu tiba-tiba membalik dan menyerangnya sedemikian cepat dan hebatnya. Agak terlambat dia menggerakkan samurainya menangkis. Cering. Bulengci berhasil menyelamatkan diri dari sambaran golok dengan tangkisannya, akan tetapi karena dia menangkis terlambat dan kedudukannya tidak baik, maka terhuyung dan pada saat itu dia merasa pundaknya perih dan panas. Siluman betina. Dia memaki dan terdengar suara ketawa Kuyeng Niochu yang telah berhasil mencengkeram dan melukai pundak Bulengci. Dengan kemarahan meluap, Bulengci tidak mempedulikan lagi sambaran golok di tangan Hek bin Tianxin. Samurainya meluncur seperti sambaran halilintar ke arah Kuyeng Niochu. Serangan nekat ini membuat Kuyeng Niochu terkejut, dan terpaksa dia mengelak. Melihat samurai masih mengancamnya, terpaksa dia menggunakan ujung kuku tangan kirinya menangkis. Tra! Dia berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi dia harus mengorbankan 5 kuku jari tangan kirinya yang terbabat putus semua. Dan pada saat itu, golok Hek bin Tianxin telah melukai paha kanan Bulengci. Wanita ini terguling, akan tetapi sambil memutar samurainya, dia sudah meloncat lagi, tidak mempedulikan darah yang muncrat-muncrat keluar dari luka di pahanya. Dikyo! Lari! Dia menjerit. Tepat seperti diduga oleh Hek bin Tianxin, murid Siang Tok Moli memang bersembunyi di dalam guha sambil menanti tanda dari gurunya. Kalau bujukan gurunya berhasil dan Kuyeng Niochu dapat dirobohkan, dia akan keluar membantu gurunya mengeroyok Hek bin Tianxin. Akan tetapi betapa terkejutnya ketika dari pengintaiannya darah ini melihat keadaan berubah dan terbalik sama sekali. Malah gurunya yang dikeroyok oleh 2 orang datuk itu, dan kini gurunya terluka hebat. Sebetulnya ingin dia mengamuk, membela gurunya, akan tetapi karena memang semua telah diatur gurunya, semenjak mereka melarikan diri setelah berhasil menguasai Bokor emas, Bikiok tidak berani melanggar perintah dan dia lalu melompat keluar dari dalam guha dan terus melarikan diri. Hai, hendak kemana engkau? Hek bin Tianxin yang memang sudah memperhitungkan hal ini, dapat bergerak lebih cepat daripada Kuyeng Niochu. Dia sengaja mendekati mulut guha dan membiarkan Kuyeng Niochu melampiaskan kemarahannya karena kehilangan kuku jari tangan kiri kepada Bulengci sedangkan dia sendiri begitu melihat berkelebatnya bayangan seorang darah cantik, cepat menubruk maju. Sing! Sinar terang meluncur ke arah kakek itu ketika Yo Bikiok atau yang berjuluk Giok Hongchu menusukkan pedangnya kepada kakek yang menghadang di depannya. Terang! Golok besar itu menangkis dengan pengerahan tenaga hebat sekali, membuat pedang itu terpental dan hampir terlepas dari tangan Bikiok. Darah itu maklum bahwa dia tidak boleh terlalu lama melayani lawannya yang amat tangguh, maka sesuai dengan rencana yang telah diatur gurunya, dia melemparkan Bokor emas jauh ke kiri. Melihat ini, Hek bin Tianxin cepat mendorongkan tangan kirinya ke arah Bikiok. Pukulan jarak jauh ini dahsyat sekali dan Bikiok yang tidak menyangkanya, dilanda hawa pukulan sehingga terjengkang. Dadanya terasa panas dan napasnya sesak, akan tetapi dia dapat meloncat bangun dan cepat melarikan diri dari tempat itu. Hek bin Tianxin tertawa bergelak ketika dia menyambar Bokor emas dengan tangan kirinya, cepat membalikkan tubuh ke arah Kuyeng Niochu dengan golok siap di tangan kanan. Kuyeng Niochu telah berhasil merobohkan Bulengci. Kegemasannya terhadap adik angkat yang sebetulnya diangkat adik hanya untuk memenuhi muslihat masing-masing,
karena Bulengci telah mengkhianatinya dan telah mematahkan 5 kuku jari tangan kirinya, membuat ketua Kui Engpang ini seperti gila. Mula-mula, sebuah tangannya berhasil melemparkan samurai dari genggaman tangan Bulengci yang terluka parah, terkena racun kuku jari Kui Engpang dan pahanya terluka berat oleh golok Hek bin Tianxin. Namun Bulengci yang sudah maklum akan bahaya maut yang mengancam nyawanya, masih nekat melakukan perlawanan, bahkan menubruk maju dengan kedua tangan hendak mencengkeram, kedua tangan yang telah merobek banyak dada pria untuk mengambil jantungnya dan memakannya itu, jari tangan yang amat kuat seperti baja. Namun karena dia sudah terluka, maka gerakannya kurang cepat dan Kui Eng Niochu yang maklum pula betapa bahayanya lawan yang sudah menjadi nekat, cepat miringkan tubuh mengelak sehingga tubuh Bulengci terdorong ke depan oleh gerakannya sendiri. Saat itu dipergunakan oleh Kui Eng Niochu untuk mencengkeram ubun-ubun kepala lawan dari samping. Krek! Aug. Bulengci yang terkenal dengan julukan Siang Tok Moli, yang namanya amat terkenal ditakuti seperti iblis di daerah selatan pantai Laut Selatan, kini menjerit mengerikan dan agaknya nyawanya melayang pergi bersama jeritannya itu. Setelah melihat lawannya tewas, Kui Eng Niochu memandang Hek bin Tianxin yang tersenyum-senyum memandangi bokor emas di tangannya. Hek bin Tianxin, karena kita berdua yang menemukan bokor itu, dan aku yang membunuh Siang Tok Moli, maka sudah sepatutnya kalau kita berdua yang berhak atas pusaka itu. Hahaha, Kui Eng Niochu. Terhadap Siang Tok Moli saja aku sudah tidak dapat terbujuk, apalagi menghadapi engkau. Tentu saja aku tidak percaya. Kalau kau mampu, boleh kau coba merampas bokor ini dari tanganku. Kakek muka hitam itu memegang bokor dengan tangan kiri sedangkan golok di tangan kanannya dikelebatkan. Kui Eng Niochu bukanlah seorang bodoh. Dalam keadaan tidak terluka sekalipun, kekuatannya seimbang dibandingkan dengan si muka hitam itu dan biarpun dia tidak takut, dia agaknya harus mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk memenangkan Datuk Timur ini. Akan tetapi sekarang dia telah kehilangan 5 buah kuku jari tangan kirinya. Biarpun tidak terluka, namun malapetaka ini baginya lebih hebat daripada kalau dia terluka karena dia kehilangan separuh dari senjatanya dan karenanya dia tidak akan dapat bergerak leluasa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, melawan Hek bin Tianxin sama artinya dengan membunuh diri secara konyol. Tentu saja dia tidak sudi membunuh diri. Masih banyak waktu untuk kelak berusaha merampas bokor itu dari tangan si muka hitam. Bukankah tidak ada orang lain yang tahu bahwa bokor yang diperebutkan itu kini berada di tangan Hek bin Tianxin? Maka dia tidak menjawab, bahkan cepat dia membalikkan tubuh dan lari pergi dari tempat itu sebelum Datuk dari Timur itu berpikir lain. Dan memang kepergian Kui Eng Niochu ini tidak terlambat dan tepat sekali karena setelah datuk wanita itu pergi, Hek bin Tianxin mengerutkan alis dan merasa menyesal mengapa dia tidak membunuh saja Kui Eng Niochu yang sudah kehilangan semua kuku tangan kirinya. Kini dia maklum bahwa setidaknya masih ada bahaya mengancam kepadanya dari satu jurusan, yaitu dari Kuio tempat tinggal ketua Kui Engpang itu. Akan tetapi kegembiraan memperoleh bokor emas yang diidam-idamkan itu membuat dia segera melupakan hal ini dan cepat dia pun lari pergi menuju ke timur karena dia berniat untuk bersembunyi di pantai timur, tempat di mana dia menjadi datuknya dan diam-diam memeriksa rahasia bokor emas yang kabarnya selain mengandung rahasia tempat penyimpanan harta karun yang amat besar, juga mengandung rahasia tempat penyimpanan kitab-kitab pelajaran kesaktian dari Panglima Besar Tehu. Dia harus cepat-cepat menyelamatkan diri dan menghindarkan pengejaran 2 orang kakek datuk lainnya, yaitu Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong, 2 orang yang dia tahu amat sakti dan lebih lihai daripada dia sendiri. Selain ini, juga dia harus menghindarkan pertemuan dengan kakek asing botak Legaspi Selado yang selain lihai juga mempunyai banyak kaki tangan, bahkan bersekutu dengan pasukan pemberontak. Tadinya memang dia telah menceritakan tentang bokor kepada Legaspi sehingga menarik perhatian kakek itu yang berjanji untuk membantunya. Akan tetapi setelah kini bokor terjatuh ke dalam tangannya, dia merasa tidak perlu lagi untuk berurusan dengan kakek asing itu. Ternyata bahwa Hek bin Tianxin terlalu memandang rendah kepada Legaspi Selado. Dia sama sekali tidak mengira bahwa kakek asing yang botak itu selain berkepandaian tinggi, juga amat cerdik, jauh lebih cerdik daripada Datuk Timur ini. Maka, dapat dibayangkan betapa kaget hati Hek bin Tianxin ketika dia menuruni bukit dan tiba di hutan yang mengurung kaki bukit, tiba-tiba saja muncul Legaspi Selado di depannya sambil tersenyum lebar.
Terlambat bagi Hek Bin Tianxin untuk menyembunyikan bokor emas itu dan dengan jantung berdebar dia mendengar kakek asing botak itu menegurnya. "Ahai sahabatku yang baik Hek Bin Tianxin Lou Ekbu. Siapa mengira bahwa kita bertemu di sini dan ternyata engkau telah berhasil menemukan bokor emas itu. Bagus. Mari kita bawa ke kapalku dan di sana kita mencari rahasia bokor itu, sahabatku yang baik." Biarpun dia terkejut dan khawatir melihat munculnya kakek asing yang sama sekali tidak disangka-sangkanya ini, mendengar ucapan itu, Hek Bin Tianxin menjadi marah. Dia maklum bahwa Legaspi memiliki kepandaian tinggi, namun dia tidak takut. "Legaspi Selado, bokor ini adalah aku sendiri yang mendapatkannya, maka tidak mungkin dapatku bagi dengan siapapun juga." Begitukah?" Kakek botak itu tiba-tiba mengeluarkan suara bersuit nyaring dan bermunculanlah belasan orang dari balik pohon-pohon di sekeliling tempat itu. Mereka ini adalah para perwira pemberontak yang berhasil menyelamatkan diri dan lari ketika Cheng Tu diserbu oleh pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh pendekar sakti Chia Keng Hong. Bekas perwira ini menyamar dengan pakaian preman dan dipergunakan oleh Legaspi Selado yang juga berhasil melarikan diri bersama teman-teman sebangsanya. Kini, atas isyarat yang diberikan kakek botak itu, mereka telah mencabut senjata golok dan pedang, mengurung Hek Bin Tianxin. "Legaspi Selado, mau apa kau?" Hek Bin Tianxin membentak. "Hahaha, Tuan Lou Ekbu. Engkau memang seorang yang murka dan hianat. Di Chengtu, engkau telah meninggalkan kami. Sekarang, dengan baik aku mengajakmu bersama-sama menyelidiki rahasia bokor, akan tetapi engkau hendak menguasainya sendiri saja. Karena itu, aku tidak sudi bersahabat lagi denganmu. Engkau adalah musuh dan kau harus menyerahkan bokor atau nyawamu. Anjing biadab asing keparat." Hek Bin Tianxin memaki dan golok di tangannya sudah diputar cepat, berubah menjadi segulung sinar menyilaukan mata dan mengamuklah Datuk Timur ini. Dua orang bekas perwira yang menangkis goloknya, berteriak ketika pedang mereka patah-patah dan golok terus menyambar ke arah tubuh mereka, merobek dada dan perut sehingga mereka roboh dan tewas seketika. Seorang lain yang menusukkan pedang dari belakang, dielakkan oleh Hek Bin Tianxin, goloknya menyambar lagi. Pedang itu kena dihantam dari samping, mencelat dan pedang itu menancap di dada kiri seorang pengeroyok yang memekik nyaring dan roboh telentang, tewas pula. Amukan Hek Bin Tianxin amat hebat. Kepandaiannya tidak dapat dilawan oleh para bekas perwira. Melihat ini, Legaspi menjadi marah sekali. Dilolosnya pecut dari pinggangnya, dan pecut itu digerakkan cepat sekali, meledak-ledak, menyambar ke atas kepala Hek Bin Tianxin. Tar-tar-tar-tar. Hek Bin Tianxin cepat mengelak sambil membabatkan golok di sekelilingnya dengan kecepatan luar biasa. Kembali ada 3 orang pengeroyok roboh dan darah muncrat dari luka-luka mereka. "Mundur semua!" Legaspi Selado berteriak marah melihat 6 orang anak buahnya tewas oleh sepak terjang lawan yang hebat itu. Dia sendiri sudah menerjang maju dan terjadilah kini pertandingan yang amat seru. Legaspi Selado memperoleh ilmu cambuknya dari Nepal, dilatih oleh seorang ahli cambuk yang banyak terdapat di negara itu. Selain ini, Legaspi sudah banyak mempelajari ilmu silat dan memiliki sinkang serta ginkang yang tinggi. Namun, Hek Bin Tianxin adalah seorang datuk timur yang lihai. Dengan bokor di tangan kiri kakek ini menggerakkan goloknya, kadang-kadang bertubi-tubi menyerang kadang-kadang golok diputarnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya terlindung oleh gulungan sinar, membuat ancaman dan serangan ujung cambuk gagal semua. Legaspi Selado selama berkenalan dengan Hek Bin Tianxin, juga baru sekali ini bertanding melawan bekas sekutu ini, maka dia yang terlalu mengandalkan kepandaian sendiri dan memandang rendah orang lain, ketika melihat betapa cambuk saktinya yang selamanya ini sukar menemukan tanding, kini tidak dapat berbuat banyak menghadapi Datuk Timur ini. Tar-tar-tar. Wutut. Kini dia merubah gerakan pecutnya. Ujung cambuk itu menjadi sinar hitam melingkar-lingkar di atas, kemudian meluncur ke bawah dan tahu-tahu telah melibat golok Hek Bin Tianxin. Datuk ini kaget sekali, tentu saja mempertahankan goloknya dengan pengerahan sinkangnya. Terjadi tarik-menarik, keduanya mengerahkan tenaga sinkang. Trak! Bret! Golok patah tengahnya dan cambuk juga putus bagian tengahnya. Kedua orang itu mendengus marah, melempar gagang golok dan gagang cambuk, kemudian mereka saling menerjang dengan tangan kosong.
Akan tetapi karena Hek bin Tianxin menggunakan tangan kirinya untuk memeluk bokor emas, maka dia hanya mempergunakan tangan kanan dan hal ini membuat dia terdesak hebat. Selagi kakek ini mencari jalan keluar untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara tertawa halus dan dari atas melayang sesosok tubuh yang langsung menerjang kedua orang yang sedang bertanding. Begitu terjun dari atas, tangan kiri orang itu mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Hek bin Tianxin dengan gerakan yang dahsyat sekali. "Ai!" Hek bin Tianxin berteriak kaget, maklum bahwa serangan ke arah ubun-ubun kepalanya itu dapat mendatangkan maut. Maka cepat dia menangkis dengan tangan kirinya dan pada saat itu, tangan kanan Toat Beng Hoatsu sudah merampas bokor emas yang dipegang erat-erat oleh tangan kiri Datuk Timur. "Hei, kembalikan!" Hek bin Tianxin berseru. "Serahkan bokor itu kepadaku." Legaspi Selado juga berteriak. Dua orang kakek ini mengulurkan tangan untuk merampas bokor, akan tetapi dengan gerakan amat ringan, Toat Beng Hoatsu sudah mencelat ke atas, berjungkir balik dan tertawa melihat betapa Legaspi dan Hek bin Tianxin bertumbukan ketika berebut merampas bokor. Tubukan ini dipergunakan oleh Legaspi untuk menghantam ke arah dada Hek bin Tianxin. Melihat gerakan ini, Toat Beng Hoatsu yang sudah meluncur turun itu pun menggunakan telapak tangan kirinya untuk menghantam punggung Hek bin Tianxin. Diserang secara berbareng oleh dua orang kakek sakti itu, dari depan dan belakang, Hek bin Tianxin terkejut, mengerahkan sinkang dan berusaha menangkis. Namun terlambat. Dada dan punggungnya terpukul, dia berkelojot, matanya terbelalak, mulutnya menyemburkan darah segar. Kedua tangannya masih berusaha untuk memukul kedua orang lawan itu, akan tetapi begitu Legaspi dan Toat Beng Hoatsu meloncat mundur, Hek bin Tianxin Lou Ekbu terguling roboh dan tewas seketika. Tentu saja isi dadanya remuk terkena hantaman dua orang sakti dari depan dan belakang itu. Legaspi Selado memandang kepada Toat Beng Hoatsu dengan mata terbelalak lebar. Dia belum pernah bertemu dengan kakek ini, akan tetapi dari keterangan Hek bin Tianxin ketika masih menjadi sekutunya, dia telah mendengar tentang 4 orang datuk kaum sesat lainnya, maka kini melihat Toat Beng Hoatsu, segera dia dapat menduganya. "Toat Beng Hoatsu, berikan bokor itu kepadaku," bentaknya sambil meloncat ke depan dan serta-merta dia memukul dengan kedua tangannya bergantian. "Hahaha, anjing asing kau ikut-ikut memperebutkan bokor." Toat Beng Hoatsu menangkis. Des! Des! Plak-plak-plak. Pertemuan kedua tangan secara bertubi ini membuat keduanya terhuyung ke belakang dan keduanya terkejut sekali. Pertemuan tangan mereka tadi telah membuktikan betapa masing-masing memiliki tenaga sinkang yang berimbang atau kalau ada selisihnya pun tidak banyak. Toat Beng Hoatsu yang sudah berhasil merampas bokor, segera meloncat jauh ke belakang dan melarikan diri keluar dari hutan itu. "Kejar!" Legaspi Selado berseru sambil lari mengejar, diikuti oleh sisa anak buahnya. Akan tetapi, tiba-tiba tampak beberapa orang yang riap-riapan rambutnya melepas anak panah berapi sehingga terjadilah kebakaran di hutan itu yang menghadang Legaspi dan anak buahnya. Kiranya mereka itu adalah orang-orang Nepal yang menjadi anak buah Toat Beng Hoatsu. Ketika Toat Beng Hoatsu bersama 3 orang datuk lain secara berpencar menyelidiki larinya Siang Tok Moli, dia bersama dengan Bantok Choong Ouyang Kok telah berunding dan bermufakat untuk bekerja sama. Mereka maklum bahwa kalau seorang di antara mereka berhasil mendapatkan bokor, tentu mereka akan terpaksa saling bunuh dan mereka tidak akan pernah dapat hidup aman dengan bokor di tangan. Maka mereka mengambil keputusan untuk bekerja sama sehingga kedudukan mereka kuat, dan Bantok Choaong malah menawarkan tempat persembunyiannya di Pulau Ular, dan orang-orang Nepal itu adalah para pembantunya pula yang kemudian sebagian membantu Toat Beng Hoatsu dan sebagian pula membantu Bantok Choaong untuk mencari secara terpisah. Akhirnya, Toat Beng Hoatsu yang berhasil lebih dulu dan bersama anak buah orang-orang Nepal itu dia melarikan diri ke pantai di mana telah menanti sebuah perahu besar yang diberi nama Angin Barat. Toat Beng Hoatsu dan anak buahnya disambut oleh Bantok Choaong yang telah kembali ke perahu dulu. Tentu saja Bantok Choaong menjadi girang sekali. "Biarkan Angin Barat berangkat sendiri, kita berdua menggunakan perahu kecilku," kata Ouyang Kok si Raja Ular itu. "Mengapa begitu? Bukankah lebih aman naik Angin Barat yang besar?" Toat Beng Hoatsu bertanya. "Benda ini dicari oleh banyak sekali orang pandai di dunia Kang Ou dan menurutkan ceritamu tadi, tentu Legaspi Selado tidak akan tinggal diam begitu saja."
Orang-orang asing itu memiliki kapal besar yang jauh lebih kuat daripada perahu kita, maka kalau sampai kita tersusul di tengah lautan, tentu akan berbahaya sekali. Kapal asing itu mempunyai senjata api besar berupa meriam dan kalau perahu besar kita tenggelam, apa yang dapat kita lakukan? Lebih baik kita naik perahu kecil, perahu nelayan sehingga tidak ada yang menaruh curiga. Kalau kita sudah tiba di Pulau Ular, kita tidak perlu khawatir lagi terhadap serbuan musuh. Toat Beng Hoatsu mengangguk-angguk, memuji kecerdikan dan sikap yang berhati-hati ini. Mereka mendahului berangkat dengan sebuah perahu layar kecil yang meluncur cepat biarpun pagi itu tiada angin karena 2 batang dayung digerakkan oleh 2 pasang tangan yang memiliki kekuatan dahsyat. 6 orang Nepal itu segera memasang layar, memberangkatkan perahu angin barat yang meluncur seenaknya di atas air laut meninggalkan pantai. Akan tetapi, belum jauh dari pantai, orang-orang Nepal yang rambutnya riap-riapan tertiup angin laut itu melihat perahu kecil dengan penumpang 3 orang. Orang yang tadinya duduk di tengah, seorang kakek kurus, tiba-tiba merampas dayung dari tangan temannya dan dialah yang kini mendayung perahu itu mendekati perahu besar angin barat. Wah, jangan-jangan mereka itu mata-mata musuh. Pemimpin orang Nepal berkata. Jelas bukan perahu nelayan, akan tetapi, kalau perahu pelancong mengapa sampai begini jauh meninggalkan pantai? Kita tabrak saja biar terguling dan menjadi mangsa ikan, kata temannya. Pemimpin orang-orang Nepal itu memegang kemudi perahu, diputarnya perahu angin barat sehingga kini membelok dan dengan laju meluncur ke arah perahu kecil. Kakek yang memegang dayung, menggunakan kedua tangan mendayung perahu untuk menghindari tubrukan. Memang terhindar, akan tetapi ombak yang dibuat oleh angin barat membuat perahu kecil oleng. Berpegang erat-erat, kakek itu berseru, kemudian dayungnya bergerak cepat dan perahu kecil itu meluncur terbang ke atas perahu besar angin barat. Dapat dibayangkan betapa kagetnya orang-orang Nepal itu melihat perahu kecil itu dapat terbang ke atas perahu besar mereka. Tentu saja perahu kecil itu bukannya terbang, melainkan terlempar ke atas ketika kakek kurus itu menggunakan dayungnya untuk menekan langkan perahu angin barat dan menggunakan kakinya untuk mengait papan di dalam perahu kecilnya. Dari kenyataan ini saja dapat dibayangkan betapa lihainya kakek kurus itu. 2 orang Nepal hendak menyerbu, akan tetapi kakek itu menggunakan dayungnya menampar dan 2 orang itu roboh pingsan. Terdengar suara keras ketika perahu kecil itu mendarat di atas dek perahu angin barat, dan 4 orang Nepal dengan marah datang menerjang. Kembali dayung itu bergerak 4 kali dan 4 orang ini pun roboh tak dapat bangkit kembali. Tentu saja pemimpin orang Nepal yang roboh dan patah tulang pundaknya itu terkejut sekali dan timbul rasa takut di hatinya ketika kakek tinggi kurus itu melangkah menghampirinya. Hayo katakan di mana adanya Toat Beng Hoatsu. Pemimpin orang Nepal itu makin terkejut ketika mendengar orang tinggi kurus ini membentak kepadanya dalam bahasa Nepal yang cukup baik. Tahulah dia bahwa orang tinggi kurus ini adalah seorang aneh yang berkepandaian tinggi, maka sambil merintih dia berkata, Ampunkan, hamba tidak tahu, kami hanyalah nelayan-nelayan. Masih berani membohong? Kalian tentu pelarian dari penjaga di Nepal yang belum lama ini memberontak dengan bantuan Bantok Choaong, bukan? Jangan mengira aku tidak mengerti. Kau berhadapan dengan pengawal pertama dari Panglima Besar Tehu. Mendengar ini, orang Nepal itu dan juga teman-temannya yang sudah siuman terkejut dan cepat mereka menjatuhkan diri berlutut minta-minta ampun adalah orang kurus tinggi itu bukan lain adalah pengawal Tio Hok Guan, si pengantuk yang lihai itu. Dan orang yang datang bersamanya dalam perahu adalah 2 orang pengawal yang selalu menemaninya, yaitu si muka pucat Kui Siang Han dan si muka merah Song Kim. Setelah selesai menggempur para pemberontak di Sungai Huangho, dan mendengar bahwa bokor emas dilarikan Kui Eng Niochu, si pengantuk ini mengajak 2 orang teman itu untuk pergi melakukan pengejaran dan hal itu disetujui oleh Souli Hua. Memang pengawal suhunya itu bertugas untuk mencari kembali bokor emas, maka dia mengalah dan dialah yang mengawal tawanan ke kota raja, setelah dia membebaskan Yuan de Gama. Aku sudah tahu bahwa kakek Toat Beng Hoatsu pagi tadi kalian bantu di hutan, kemudian lari ke perahu angin barat ini. Hayo katakan kemana dia pergi bersembunyi. Tahulah kini orang-orang Nepal itu bahwa mereka tidak mungkin dapat membohong lagi. Dia bersama dengan Bantok Choaong telah pergi dengan perahu layar kecil ke Pulau Ular. Pulau Ular. Di mana dia itu? Tempat apa? Tio Guan membentak.
Kami sendiri belum lama dibawa oleh Bantok Choaong ke tempat itu, dan letaknya di bagian selatan Teluk Pohai. Pulau kosong yang amat berbahaya, penuh ular berbisa. Tio Hokuan tidak berani sembrono melakukan pengejaran ke pulau itu. Dia tahu betapa lihainya Toat Beng Hoatsu. Menghadapi datuk pertama ini saja belum tentu dia dan dua orang pembantunya dapat menang, apalagi di sana masih ada Bantok Choaong yang amat lihai dan berbahaya, dan kabarnya putra dari Raja Ular itu juga amat lihai, ditambah lagi dengan tempat berbahaya penuh ular dan mungkin anak buah mereka yang banyak jumlahnya. Dia lalu memerintahkan dua orang pembantunya untuk melayarkan perahu angin barat itu ke pantai, kemudian menyerahkan 6 orang Nepal itu sebagai tahanan di kota terdekat dan dia sendiri bersama dua orang pembantunya, segera kembali ke kota raja untuk melaporkan kepada Panglima Besar Tehu akan bokor emas yang kini berada di Pulau Ular. Kun Leong berjalan seorang diri sambil kadang-kadang tersenyum geli. Dia masih teringat akan Nikou yang diobatinya dan merasa geli kalau teringat betapa tanpa disangka-sangkanya, dia berkesempatan untuk meraba-raba pinggul seorang wanita yang begitu halus dan mulus. Biarpun dia tidak berniat melakukan perbuatan itu melainkan terpaksa untuk mengobatinya, namun kini teringat akan itu, teringat pula betapa Nikou itu menjadi malu, dia tersenyum sendiri. Betapa anehnya semua hal yang dialaminya, pikirnya. Hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Dia selalu merasa senang berurusan dengan wanita. Banyak sudah terjadi hal yang menyenangkan. Dengan Liam Visian yang diciumnya dan yang ternyata menyatakan cinta kepadanya. Dengan Chia Giokeng yang cantik jelita akan tetapi galak dan gagah perkasa. Dengan Yobi Kiok yang juga menyatakan cinta kepadanya. Dengan Sou Lihua yang angkuh. Kemudian dengan Nikou yang hanya dikenal pinggul sebelahnya saja. Aneh semua itu. Sudah ada dua orang darah cantik jelita mengaku cinta kepadanya. Akan tetapi mana mungkin dia membohongi mereka dan mengaku cinta. Tidak, dia tidak sekejam itu. Dia tidak mau membohongi darah-darah yang amat disukanya itu. Mengenangkan kedua orang darah itu, dia merasa kasihan kepada Visian dan Bi Kiok. Mengapa dua orang darah itu begitu bodoh dan jatuh cinta kepadanya? Benarkah bahwa mereka mencintanya? Mengapa ketika dia berterus terang menyatakan bahwa dia suka akan tetapi tidak cinta, ketika ternyata bahwa dia tidak membalas cinta mereka, kedua orang darah itu menjadi marah dan berduka? Apakah cinta itu menuntut balasan? Cintakah atau nafsu berahikah itu yang mendorong pria dan wanita saling mendekat dan masing-masing mencurahkan perasaannya dengan tuntutan yang menjadi dasar? Tuntutan itu saling memiliki, saling menguasai, dan saling menyenangkan dan disenangkan? Kalau ada tuntutan seperti itu, sudah pasti sekali tercipta kecewa, duka, cemburu dan benci. Benarkah bahwa cinta menimbulkan semua kesengsaraan ini? Kalau begitu, bukanlah cinta namanya, yang menimbulkan kecewa, duka, cemburu, benci dan iri adalah pikiran, ingatan. Kalau pikiran memasuki hati, semuanya menjadi keruh dan rusak, karena pikiran memperkuat si aku sehingga segala gerak tubuh, segala gerak hati dan pikiran selalu ditujukan demi kepentingan dan kesenangan si aku. Maka cinta pun menjadi bukan cinta lagi karena di situ terkandung tuntutan supaya aku dicinta, aku diperhatikan, aku dipuaskan, engkau menjadi milikku, aku menggantungkan semua harapan akan kepuasan dan kenikmatan hidup kepadamu. Selama engkau melayani segala kebutuhanku lahir batin, selama engkau memuaskan aku, selama engkau menyenangkan aku, selama engkau menjadi milikku pribadi, mulut ini tak segan-segan menyatakan, aku cinta padamu. Akan tetapi kalau engkau mengingkari semua tuntunanku itu, kalau engkau tidak mau melayani kebutuhan lahir batin dariku, kalau engkau mengecewakan aku, kalau engkau tidak menyenangkan aku, kalau engkau melepaskan diri dariku dan lari kepada orang lain, cintaku berubah menjadi cemburu dan benci. Kun Leong menggaruk-garuk kepalanya. Yang begitukah cinta? Betapa rendah tipis dangkal dan tidak bermutu. Betapapun juga, dia menyesal teringat bahwa dia menyebabkan dua orang darah itu berduka dan kecewa. Akan tetapi, nanti dulu. Benarkah dia yang menyebabkan mereka berduka? Bukankah yang menjadi penyebab adalah pikiran mereka sendiri? Di dunia ini apapun yang menimpa diri secara batiniah, yang menimbulkan perasaan girang sedih, cinta benci, puas kecewa dan suka duka, sama sekali tidak disebabkan dari luar, melainkan disebabkan oleh ingatannya sendiri. Ingatan yang menimbulkan itu semua. Kalau orang tidak mengingat akan masa lalu apakah ada itu yang dinamakan benci, duka dan sebagainya?
Membenci seorang lain tentu ditimbulkan oleh ingatan akan masa lalu, apa yang telah dilakukan oleh orang itu terhadap dirinya, tentu saja yang merugikan akunya. Ingatannya yang menjadi gara-gara kesengsaraan hidup. Dapatkah manusia hidup bebas dari ingatan, bebas dari pikiran? Kun Leong menggerakkan kedua pundaknya dan melanjutkan perjalanannya memasuki hutan terakhir di kota Liokbun. Agaknya kota ini dinamakan Liokbun, 6 pintu, karena pintu gerbangnya berjumlah 6 buah. Ingatan memang ada perlunya, dia menjawab pertanyaannya sendiri sambil melangkah ke dalam hutan yang indah itu. Akan tetapi ingatan itu hanya perlu untuk menghadapi urusan lahiriah yang nyata, untuk keperluan pemeliharaan dan kelangsungan hidup ini. Tanpa ingatan tentu akan kacau balau kehidupan lahiriah ini. Akan tetapi, sekali ingatan membayangkan segala hal yang lalu dan yang akan datang, membayangkan peristiwa-peristiwa yang dibagi dua sebagai hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kalau pikiran memasuki batin, maka terciptalah segala perasaan yang bertentangan dan menjadikan hidup manusia ini seperti dalam neraka yang diceritakan dongeng. Tiba-tiba Kun Leong sadar dari lamunannya oleh suara yang datang terbawa angin. Suara tambur dan trompet, suara banyak orang, suara pasukan yang besar. Suara itu datang dari arah depan, dari kota Liokbun. Agaknya di kota itu terdapat banyak pasukan, pikirnya sambil mempercepat langkahnya karena dia menjadi ingin sekali tahu mengapa tempat itu penuh dengan pasukan. Ketika dia melangkah dengan tergesa-gesa itu, tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya. Bukankah kau Kun Leong? Kun Leong cepat menahan langkahnya dan menoleh ke kiri. Betapa girangnya ketika dia mengenal pendekar sakti Chia Keng Hong sedang duduk seorang diri di bawah pohon. Cepat dia menghampiri dan memberi hormat. Chia Supek. Mengapa Supek berada di sini seorang diri? Chia Keng Hong yang berpakaian sederhana dan membungkus rambut kepalanya dengan sutera kuning itu tersenyum. Duduklah, Kun Leong. Aku sedang mengasuh dan menjauhkan diri dari kesibukan pasukan. Betapa indah menyenangkan di tempat sunyi ini setelah berpekan-pekan sibuk menghadapi banyak orang dan melihat kekerasan dan perang. Sungguh benar ucapan seorang pujangga kuno bahwa di mana ada manusia, di situ tentu timbul kekerasan, kekejaman, dan kekacauan. Kebenaran itu terasa sekali kalau kita duduk menyendiri di tempat yang sunyi dari kehadiran manusia seperti di tempat ini. Kun Leong duduk di atas rumput dengan pendekar sakti itu. Memang tepat sekali apa yang Supek katakan. Tecu, murid, sendiri sudah berkali-kali menyaksikan kekerasan dan kekejaman yang terjadi antara manusia. Apakah selama kita berpisah di Chengtu dahulu itu keadaan Supek baik-baik saja? Chia Keng Hong menarik napas panjang. Entah bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu itu. Aku telah melapor ke kota raja, pasukan dikirim dan aku ditugaskan untuk membantu. Pasukan pemerintah berhasil menghancurkan pemberontak, sisanya melarikan diri cerai-berai dan memasuki hutan-hutan. Mereka sudah terpecah belah, tidak membahayakan keamanan negara lagi. Bahkan orang-orang asing itu telah menghubungi pemerintah dan dengan langsung dari kota raja mereka diperbolehkan untuk mendarat dan berdagang, akan tetapi terbatas di sekitar pantai Pohai saja. Aku melihat perang, melihat ratusan orang roboh dan tewas, saling bunuh dan saling sembelih. Entah keadaan seperti itu baik atau buruk. Pendekar sakti itu menarik napas panjang. Kun Leong juga menghela napas. Dia sendiri merasa ngeri menyaksikan keganasan manusia saling bunuh. Bagaimana dengan engkau sendiri? Chia Keng Hong bertanya. Apa yang terjadi dengan gadis yang kita tolong dari rumah Hek Bin Tianxin di Chengtu dahulu itu? Nona itu bernama Liam Visian dan bersama kedua orang suhengnya dia menerima tugas dari gurunya yang bernama Gak Leong di Sichuan untuk membantu pemerintah menyelidiki para pemberontak. Jadi murid dari pendekar Sichuan itu. Pantas dia gagah dan berani sekali, sungguh pun kurang perhitungan dan hampir celaka. Pendekar Gak Leong di Sichuan adalah murid keponakan dari Panglima Besar Tehu dan namanya sudah terkenal, sungguh pun dia sendiri tidak pernah terjun ke dunia ramai. Bagaimana dengan usahamu mencari kedua orang tuamu? Kun Leong mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya yang gundul. Belum ada hasilnya sama sekali, Supek. Tecu merasa heran sekali kemana perginya ayah dan ibu. Chia Keng Hong memandang pemuda itu dengan sinar mata tajam, kemudian terdengar dia berkata, Kun Leong, aku merasa khawatir sekali akan keadaan orang tuamu. Kalau mereka itu masih hidup, tidak mungkin mereka berdua menyembunyikan diri selama bertahun-tahun ini,
setidaknya mereka tentu akan datang mengunjungi kami di Qinlingshan. Kun Liong terkejut dan memandang wajah pendekar itu. Maksud Supek? Aku khawatir bahwa telah terjadi sesuatu dengan mereka, Kun Liong. Bagaimana Supek dapat menduga demikian? Kun Liong bertanya, wajahnya agak pucat. Pertama, ayah bundamu adalah orang-orang gagah yang tidak mungkin menyembunyikan diri karena takut sampai bertahun-tahun. Kedua, kalau mereka menghadapi kesukaran, ada dua tempat di mana mereka dapat datang, yaitu di Qinlingshan atau di Xiaolimsi. Akan tetapi di kedua tempat itu mereka tak pernah muncul. Dan ketiga, keadaan dunia makin kacau, orang-orang golongan sesat bermunculan dan mereka memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, apalagi dengan munculnya orang-orang asing. Karena itu, setelah aku sendiri berusaha menyelidiki dan mendengar-dengar tentang mereka tanpa hasil seolah-olah orang tuamu lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan jejak, mulailah aku ragu-ragu apakah mereka itu masih hidup. Supek. Kun Liong, kita sebagai manusia harus berani menghadapi kenyataan hidup yang bagaimanapun juga. Kita tidak perlu melarikan diri dari kenyataan, kita harus berani membuka mata menyambut datangnya segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu merupakan hal yang semanis-manisnya atau sepahit-pahitnya. Tidak perlu mencari-cari hiburan kosong bagi hati yang dirundung kekhawatiran, karena dengan demikian rasa takut akan makin menggerogoti hati. Kenyataannya adalah bahwa orang tuamu telah lenyap tak meninggalkan bekas, dan ini adalah tidak wajar sama sekali kecuali tentu saja kalau mereka itu telah tewas. Kun Liong memejamkan kedua matanya. Sampai lama dia duduk mengatur napas untuk menahan pukulan batin yang timbul dari kekhawatirannya mendengar kata-kata pendekar sakti itu. Chia Keng Hong memandang dengan penuh rasa terharu dan juga kagum. Pemuda ini menarik hatinya dan makin condong hatinya untuk menjodohkan putrinya dengan pemuda ini. Dia mendiamkan saja sampai pemuda itu membuka kembali kedua matanya dan sepasang mata yang tajam itu kelihatan membasah. Supek benar. Kita harus berani menghadapi kenyataan hidup, betapapun pahitnya. Dan setelah Teocu pikir-pikir, memang tidak mungkin ayah dan ibu bersembunyi sampai bertahun-tahun ini. Besar sekali kemungkinan bahwa kedua orang tua Teocu itu telah tewas. Namun tetap Teocu akan mencarinya, setidaknya mencari tahu bagaimana hal itu terjadi, kalau benar-benar mereka telah tewas. Chia Keng Hong mengangguk. Memang semestinya begitu, dan aku pun akan berusaha mencari keterangan dari kenalan-kenalanku. Sekarang engkau hendak kemana, Kun Liong? Pertama-tama, Teocu akan melanjutkan usaha Teocu mengambil kembali 2 buah pusaka Xiao Limpai yang dicuri oleh Kui Engpang. Selain itu, juga Teocu harus minta kembali pusaka bokor emas yang terjatuh ke tangan Kui Eng Niochu. Bokor emas? Pusaka Tetai Chiang Kun yang hilang. Chia Keng Hong bertanya. Kun Liong mengangguk dan dia lalu dengan singkat menceritakan tentang perebutan pusaka yang telah berada di tangannya itu dan terpaksa dia melemparkannya kepada Kui Eng Niochu dengan harapan kelak dapat dia minta kembali. Mendengar penuturan itu, Chia Keng Hong menarik napas panjang. Tugasmu sungguh amat berbahaya dan berat, Kun Liong. Telaga Kuyou sangat terkenal sebagai tempat yang amat berbahaya, sesuai dengan namanya. Entah sudah berapa banyak tokoh Kangou tewas ketika berusaha mendatangi pulau di tengah telaga yang dijadikan sarang Kui Engpang. Teocu pernah mendarat di pulau itu, Supek. Chia Keng Hong kelihatan terkejut. Heh, benarkah? Kun Liong lalu menceritakan pengalamannya ketika dia pergi ke pulau di tengah telaga setan itu, betapa di tepi telaga dalam hutan dia bertemu dengan Toat Beng Hoatsu yang tidak dikenalnya. Kemudian betapa dia ditipu oleh pelayan wanita Kui Eng Niochu sehingga tertawan dan dia dijadikan rebutan antara Siang Tok Moli dan Toat Beng Hoatsu sehingga akhirnya dia menjadi tawanan kakek datuk kaum sesat nomor 1 itu. Kalau begitu engkau sama sekali belum mengenal telaga setan dan pulaunya itu, kata Chia Keng Hong. Dan masih untung engkau tertawan secara itu karena andai kata engkau yang belum mengenal rahasia telaga setan itu datang sendiri ke sana dan melakukan pendaratan, mungkin engkau akan celaka dan tewas dalam jebakan-jebakan rahasia yang amat berbahaya. Aku pernah mendengar penuturan seorang sahabat yang telah berhasil menyelidiki rahasia itu maka kalau kau hendak mendarat ke sana, sebaiknya engkau mempelajari rahasia-rahasia yang akan kulukiskan untukmu. Pendekar sakti itu lalu bertepuk tangan dan menggapai kepada seorang penjaga di luar pintu gerbang kota Liokbun yang tampak dari situ.
Prajurit yang memegang tombak itu berlari-lari mendatangi dan memberi hormat kepada pendekar ini. Chia Keng Hong menyuruhnya mengambilkan kertas dan alat tulis. Penjaga itu cepat berlari memasuki pintu gerbang kota Liok Bun. Tak lama kemudian dia datang berlari-lari membawa kertas lebar bergulung dan alat tulis yang diminta pendekar itu. Kemudian, penjaga itu berdiri agak menjauh sambil berdiri dengan tombak tetap di tangan, berjaga dan menanti perintah selanjutnya dari pendekar itu. Chia Keng Hong lalu mulai membuat gambaran telaga dan pulaunya sambil memberi petunjuk kepada Kun Leong yang memandang penuh perhatian. Tepi telaga Kuyou dari 3 jurusan, yaitu barat, selatan dan timur, merupakan daerah yang kelihatannya datar dan aman, akan tetapi justru 3 bagian inilah yang paling berbahaya bagi para pendatang dari luar. 3 daerah ini penuh dengan alat-alat jebakan yang berbahaya sekali. Akan tetapi, Supek. Ketika Tecu ikut dengan perahu pelayan itu, Tecu juga melalui dari selatan. Karena pelayan itu telah mengenal daerahnya, tentu saja dia dapat mendayung perahunya dengan aman. Di bagian selatan itu, di bawah permukaan air terdapat banyak sekali ranjau yang berupa batu karang di bawah permukaan air. Akan tetapi sekali saja disentuh oleh perahu asing, anak panah yang banyak sekali dan yang sudah dipasang di dalam batu karang buatan itu akan meluncur keluar dan menyerang penumpang perahu secara tiba-tiba dan hebat sekali. Selain ini, begitu orang mendarat di pulau itu dari selatan, biarpun di situ penuh pasir, namun terdapat bagian pasir yang berputar dan menyedot kaki orang yang menginjaknya sehingga tanpa petunjuk orang yang mengenal daerah itu, sekali kakimu terseret, sukarlah bagimu untuk menyelamatkan diri. Kun Leong terbelalak dan bergidik ngeri. Daerah barat yang amat berbahaya karena penuh dengan lubang-lubang jebakan yang tertutup dengan rumput hidup, dan di dalam setiap lubang terisi banyak ular berbisa yang siap menyambut setiap orang yang terjeblos masuk. Juga air di bagian itu banyak sekali terdapat ganggang yang hidup di bawah permukaan air, penuh dan dapat mendamparkan perahu yang lewat. Tentu saja bagi mereka yang sudah hafal, mereka tahu bagian mana yang tumbuhan ganggangnya tidak begitu banyak dan dapat dilalui perahu. Kemudian bagian timur, biarpun tidak dipasangi jebakan pada permukaan air telaga, namun di situ terdapat air berpusing yang amat berbahaya, dapat menyeret dan menyedot perahu ke dalam pusingan air. Agaknya ada sebuah lubang besar di bagian ini yang menciptakan air berpusing. Sedangkan di daratan pulau di timur ini terdapat alat-alat rahasia yang kalau dilanggar kaki asing, akan membuat timbunan batu besar yang menggunung di bagian ini runtuh ke bawah dan tentu saja akan menyerang para pendatang, sukar untuk menyelamatkan diri dari serangan batu-batu besar itu. Ih, keji sekali! Kun Leong berseru dan merasa lega bahwa dia telah diberitahu akan hal-hal yang membahayakan itu sehingga dia dapat lebih berhati-hati. Satu-satunya jalan adalah dari utara. Akan tetapi bagian ini yang bersih dari jebakan merupakan daerah yang amat sukar didatangi. Tepi daratan pulau di bagian ini amat terjal, merupakan tebing tinggi yang curam sekali dan tidak mudah didaki dari bawah. Chia Keng Hong membuat lukisan tebing tinggi itu sambil memberi penjelasan. Akan tetapi, sahabatku itu pernah melihat beberapa kera memanjat ke atas dan hal ini memberi dia petunjuk bagaimana caranya mendatangi pulau dengan aman. Yaitu dengan memanjat akar-akar yang menonjol keluar di dinding tebing itu, memanjat melalui akar dan batu menonjol. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, membutuhkan keringanan tubuh dan kecekatan, karena biasanya hanya monyet saja yang dapat memanjat ke atas. Sekali injakan kaki atau pegangan tangan terlepas, engkau akan terjatuh ke bawah dan tentu takkan dapat menghindarkan diri lagi dari maut. Agaknya, memang jalan melalui tebing itu yang paling aman. Kun Leong berkata sambil memandang lukisan supeknya. Betapapun juga, engkau harus berhati-hati sekali karena siapa tahu bahwa Kui Engpang yang kuat itu kini telah memasangi jebakan pula pada jalan paling sukar akan tetapi paling aman ini. Tiba-tiba prajurit yang tadi berdiri berjaga dengan tombak di tangan berseru. Tai Hiap, Liu Qiangkun datang menghadap. Kun Leong menoleh dan Chia Keng Hong memandang seorang perwira yang bertubuh tinggi besar. Perwira itu cepat memberi hormat kepada pendekar sakti itu dan berkata, seorang utusan dari kerajaan datang membawa sepucuk surat yang disampaikan kepada Tai Hiap, dari Panglima Besar Tehu sendiri. Chia Keng Hong menggulung gambar itu, menyerahkannya kepada Kun Leong, kemudian dia bangkit berdiri dan menerima sampul tertutup. Setelah mengucapkan terima kasih dan perwira itu pergi pula dan berdua dengan Kun Leong,
Pendekar itu kembali duduk di bawah pohon dan membuka surat dari Panglima Besar Tehu. Wajahnya yang masih tampan dan gagah tidak membayangkan sesuatu ketika membaca surat itu sehingga sukar bagi Kun Liong untuk menduga apakah surat itu membawa berita baik ataukah buruk. Setelah selesai membaca, Chia Keng Hong melipat surat, menyimpan ke dalam saku jubahnya, memandang Kun Liong dan berkata, "Ah, sungguh hebat sekali, bokor emas itu benar-benar menimbulkan geger di dunia Kang Ou. Kun Liong, bokor itu telah terlepas lagi dari tangan Kuyeng Niochu seperti yang kau ceritakan kepadaku dan kini bokor itu berada di tangan Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong. Mereka membawa bokor itu ke Pulau Ular." Panglima Besar Tehu mendengar laporan ini dari Ban Kin Kui Tio Hok Guan. Pulau Ular di Teluk Pohai. Berbahaya sekali. Dan Nona Shou secara lancang pergi sendiri melakukan penyelidikan ke sana. Kun Liong terkejut. Apakah Supek maksudkan Nona Shou Lihua? Engkau sudah mengenalnya. Sudah beberapa kali Teochu berjumpa dengan Nona Shou Lihua, jawab Kun Liong singkat. Dia merasa malu kalau harus menceritakan betapa dia pernah menjadi tawanan Nona cantik. Bukankah dia murid Panglima Besar Tehu? Memang dari gurunya dia mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Akan tetapi dia masih amat muda dan belum berpengalaman. Bagaimana dia begitu lancang untuk pergi seorang diri ke Pulau Ular? Betapa mungkin dia dapat melawan dua orang datuk kaum sesat yang lihai itu? Ah, sungguh mengkhawatirkan sekali. Panglima Tehu minta kepadaku untuk merampas kembali bokor itu, akan tetapi berita tambahan tentang kepergian Nona itu ke Pulau Ular, benar-benar membikin gelisah. Supek, kalau begitu, biarlah Teochu lebih dulu menyusulnya ke sana. Chia Keng Hong memandang kepadanya. Dia maklum bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat, apalagi kini telah menjadi pewaris Tikai Beng sehingga boleh diandalkan. Dia sendiri harus mengepung Pulau Ular itu karena kalau dia menyerbu begitu saja, kedua orang datuk itu akan dapat melarikan diri dan membawa bokor emas. Maka dia harus mengepung ketat pulau itu, barulah dia akan turun tangan. Dengan demikian, dua orang datuk itu tidak akan mendapat kesempatan untuk membawa lari bokor emas milik Panglima Tehu itu. Baiklah kalau kau suka membantu, Kun Liong. Memang bokor itu perlu sekali diselamatkan. Kalau sampai terjatuh ke tangan penjahat, bisa berbahaya. Bokor itu selain mengandung petunjuk tempat rahasia penyimpan harta pusaka terpendam yang amat besar jumlahnya, juga penyimpanan kitab-kitab pusaka pelajaran ilmu silat yang mujizat. Demikian menurut keterangan yang kuperoleh dari Panglima Tehu sendiri. Bokor itu dahulu milik seorang pendeta perantau berilmu tinggi yang kemudian meninggal dunia di Nepal. Setelah berpindah-pindah tangan, akhirnya bokor itu terjatuh ke tangan Panglima Tehu dan sampai sekarang, belum ada yang dapat membuka rahasia tempat penyimpanan pusaka itu. Kun Liong mengangguk-angguk. Memang Teochu harus ikut berusaha mendapatkannya kembali, bukan hanya mengingat bahwa Teochu ikut bersalah membiarkan bokor terjatuh ke tangan datuk kaum sesat, juga dahulu Teochu sudah berjanji kepada perwira pengawal Tio Hok Guan untuk kelak menghaturkan bokor itu kepada Panglima Tehu sendiri. Kun Liong tidak mendapat keterangan sejelasnya tentang letak Pulau Ular, kemudian dia menerima bekal secukupnya dari Chia Keng Hong, karena untuk keperluan itu dia harus membeli sebuah perahu di pantai Pohai. Setelah menerima petunjuk dan nasihat, Kun Liong berangkat secepatnya seorang diri menuju ke daerah Teluk Pohai, sedangkan Chia Keng Hong lalu berunding dengan para perwira yang memimpin pasukan pemerintah untuk mengatur siasat, mengepung Pulau Ular dan mengatur persiapan. Kini pulau itu menjadi sebuah tempat tinggal yang indah akan tetapi juga menyeramkan bagi orang luar. Pulau itu bertanah subur, bahkan sebagian tanahnya telah diolah menjadi ladang yang subur dan yang menghasilkan bahan makanan, dikerjakan oleh anak buah Bantok Choaong. Akan tetapi, datuk kaum sesat ini pun telah menangkap banyak ular-ular beracun dan ular-ular ini kemudian dilepas di pulaunya sehingga beberapa tahun kemudian, pulau ini penuh dengan ular dari segala macam ukuran dan warna, kesemuanya mengandung bisa yang amat jahat. Maka terkenalah Pulau Ular dan tidak ada seorang pun pelancong atau nelayan yang berani mendekati pulau itu. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada orang berani mendekati pulau, ditambah pula dengan keadaan pulau yang terlindung oleh tembok benteng tebal dan mengandalkan nama besarnya yang ditakuti, maka Bantok Choaong tidak melakukan penjagaan dan membiarkan pulau itu terbuka. Namun, semenjak Toat Beng Hoatsu datang dan berhasil membawa bokor emas,
anak buah Bantok Choaong dikerahkan untuk melakukan penjagaan di sekeliling pulau, di atas tembok-tembok benteng. Anak buah Bantok Choaong yang tinggal di Pulau Ular terdiri dari orang-orang Nepal dan pribumi, tentu saja mereka adalah orang-orang dari golongan hitam. Mereka berjumlah kurang lebih 50 orang dan sebagian di antara mereka ada yang membawa keluarga mereka. Bahkan di antara orang-orang Nepal ada pula yang membawa istri dan tinggal di Pulau Ular dengan beberapa orang anak mereka. Karena bertahun-tahun tidak ada orang luar berani memasuki Pulau Ular, maka anak buah Bantok Choaong tidak pernah menghadapi serangan musuh. Hal ini membuat mereka amat percaya kepada kekuatan sendiri, terutama mengandalkan nama besar pemimpin mereka. Biarpun kini mereka menerima tugas untuk berjaga-jaga, namun karena mereka tidak percaya akan ada orang berani datang ke pulau itu, mereka melakukan penjagaan dengan malas-malasan. Apalagi di pulau itu selain pemimpin mereka, Bantok Choaong yang sakti, masih terdapat pula putra pemimpin mereka itu yang mereka sebut Ouyang Kongcu, Tuan Muda Ouyang, bahkan masih ada lagi kakek tua renta yang kabarnya tidak kalah lihai dibandingkan pemimpin mereka yaitu Toat Beng Hoatsu. Karena penjagaan yang tidak ketat itulah yang memudahkan Li Hua untuk mendaratkan perahunya di pinggir Pulau Ular tanpa diketahui oleh para penjaga. Setelah menyembunyikan perahunya di dalam semak-semak di pinggir telaga, Li Hua lalu mulai dengan penyelidikannya, menuju ke tengah pulau di mana tampak olehnya bangunan-bangunan pondok. Dia melihat para penjaga, makin ke tengah makin banyak, akan tetapi para penjaga itu sedang bercakap-cakap dan agaknya sama sekali tidak memperhatikan penjagaan mereka. Apalagi ketika dia tiba di antara pondok-pondok yang berdiri berjajar di tengah pulau, dia melihat betapa banyak penjaga sedang tertarik oleh sebuah peristiwa yang terjadi di tempat terbuka depan sebuah pondok terbesar. Li Hua menyelinap di antara pohon-pohon dan pondok-pondok, kemudian berhasil meloncat naik ke atas sebuah pohon besar dan mengintai ke bawah. Ada belasan orang laki-laki membentuk sebuah lingkaran lebar tempat itu. Mereka itu terdiri dari 7 orang Nepal yang berambut panjang dan selebihnya orang Han biasa, dan rata-rata mereka bersikap kasar dan pada saat itu mereka tersenyum menyeringai lebar seolah-olah menghadapi sebuah tontonan yang menarik hati. Di ujung sana duduk seorang pemuda berwajah tampan yang menyeringai lebar dan mata pemuda tampan ini bergerak-gerak liar menyeramkan. Melihat sikap dan pakaiannya yang seperti pakaian seorang putra bangsawan itu, mudah diduga bahwa dia tentulah seorang yang tinggi kedudukannya di antara mereka, dan bahkan Li Hua dapat menduga bahwa agaknya pemuda itu adalah Ouyang Bo, pemuda iblis putra Bantok Choaong Ouyang Kok yang kabarnya memiliki kekejaman melebihi ayahnya. Akan tetapi pada saat itu, yang menarik perhatian Li Hua adalah tontonan yang membuat belasan orang itu tertarik, yaitu yang terdapat di tengah-tengah lingkaran mereka. Dia melihat 2 orang laki-laki dan wanita. Melihat bentuk wajah dan model rambut mereka, mudah diketahui bahwa laki-laki dan wanita itu tentulah bangsa asing Nepal seperti 7 orang pria yang menonton di situ. Laki-laki itu tinggi besar, usianya antara 40 tahun, sedangkan wanitanya berkulit putih tidak seperti kaum prianya, berusia antara 30 tahun. Yang mengherankan hati Li Hua adalah bahwa kedua orang itu telanjang bulat sama sekali. Wanita itu kelihatan takut, wajahnya pucat dan matanya terbelalak lebar memandang ke sana-sini seperti orang minta tolong. Sedangkan yang pria hanya menunduk, kelihatannya seperti orang yang sudah putus harapan dan menyerahkan diri kepada nasib. Tiba-tiba pemuda tampan yang bermata liar, yang memang bukan lain adalah Ouyang Bo itu, mengangkat tangan ke atas dan agaknya ini merupakan isyarat karena semua orang yang tadinya menonton sambil berbisik-bisik. Kini diam semua, dan hanya memandang ke arah wanita telanjang bulat yang berusaha sedapat mungkin untuk menggunakan kedua tangannya menutupi tubuhnya. Lengan kiri melintang di depan dada dan tangan kanan menutupi bagian bawah pusarnya, kedua kaki dirapatkan dan wanita itu berlutut. Setengah menelungkup, hanya mukanya diangkat ke atas memandang kepada para penonton dengan sinar mata minta pertolongan. Adapun laki-laki telanjang itu hanya menggunakan kedua tangan menutupi bawah pusarnya sambil berlutut dan menundukkan muka. Kalian sudah tertangkap basah. Sang Hida, kau mau bilang apa lagi? Mengapa engkau berzina dengan istri Rajik? Laki-laki telanjang itu makin menunduk dan dengan suara lemah dia menjawab. Saya mencinta dia, Ouyang Kongcu. Benarkah? Apa engkau menganggap dia cukup berharga, untuk kau bela dengan nyawa? Sang Hida, orang Nepal itu, mengangguk. Saya bersedia membelanya dengan nyawa. Hahaha,
agaknya Madula pandai sekali melayanimu sehingga engkau tergila-gila. Hahaha. Ouyang Bow tertawa dan semua orang yang menonton ikut pula tertawa, kecuali seorang di antara mereka yang bertubuh gemuk, seorang Nepal yang mukanya merah. Hei, Madula. Engkau yang berzina dengan laki-laki lain, apakah senang kepada Sang Hida daripada kepada suamimu sendiri? Kembali Ouyang Bow bertanya, kini ditujukan kepada wanita itu. Wanita itu menoleh dan memandang kepada Ouyang Bow dengan sinar mata penuh kemarahan. Li Hua dari atas dapat melihat bahwa wanita itu memang cantik sekali, kecantikan yang aneh, khas dan menarik. Ouyang Kongcu, engkau tentu lebih tahu apa yang telah terjadi. Karena aku telah menolak cintamu, menolak bujukan dan rayuanmu untuk berzina denganmu karena aku selalu setia kepada suamiku, maka engkau telah mempergunakan si jahanam Sang Hida ini untuk memperkosaku. Engkau menaruh racun dalam minuman kami sehingga kami berdua teracun dan mabok, melakukan perbuatan di luar kesadaran kami berdua selagi suamiku kau suruh berjaga di luar. Kemudian kau sendiri yang sengaja menangkap kami dan menuduh kami berzina. Semua ini kau lakukan untuk membalas penolakanku terhadap bujukanmu. Tutup mulutmu. Ouyang Bow membentak marah sekali, akan tetapi kemudian dia tertawa-tawa lagi. Sikap yang berubah-ubah ini amat menyeramkan, dan Li Hua yang berada di atas pohon menduga bahwa agaknya pemuda itu memang benar-benar gila seperti disohorkan dunia Kang Ou. Semua tuduhan itu tidak ada buktinya. Akan tetapi perzinahan kalian sudah jelas terbukti. Kalau kalian tidak berzina, mana mungkin kalian berdua berada dalam satu kamar dan satu pembaringan tanpa pakaian sama sekali? Dia tertawa dan semua orang tertawa pula. Wanita itu tidak menjawab, hanya memandang dengan mata terbelalak penuh kemarahan kepada Ouyang Bow. Pemuda ini kembali tertawa bergelak dan secara tiba-tiba menghentikan ketawanya, memandang wanita itu dan berkata, Madula, engkau memang cantik sekali, pantas diperebutkan oleh kaum pria. Hei, Rajit, apa katamu? Setelah kau melihat sendiri betapa istrimu dipeluk dan ditiduri oleh Sang Hida, beranikah engkau mempertahankannya dan melawan Sang Hida? Orang Nepal yang bermuka merah dan bertubuh gemuk, yang sejak tadi bermuka muram dan tidak ikut tertawa seperti yang lain, meloncat ke depan, memandang kepada dua orang yang telanjang itu, kemudian meludah ke bawah dan berkata, perbuatan mereka yang terkutuk ini sudah jelas. Anjing jantan ini harus dibunuh dan anjing betina ini pun tidak patut dibiarkan hidup. Hahaha, kalau begitu, ku berikan Sang Hida kepadamu, Rajit, kata Ouyang Bow. Mendengar ucapan ini, orang Nepal yang gemuk itu mengeluarkan suara teriakan keras dan tubuhnya sudah cepat menerjang maju, mengirim pukulan dengan tangan terkepal ke arah kepala Sang Hida yang telanjang. Biarpun tubuhnya gemuk, akan tetapi orang Nepal bermuka merah ini gerakannya cepat, menunjukkan bahwa dia memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi, dengan tangan kiri masih menutupi bawah pusarnya, Sang Hida mengelak dan meloncat ke belakang. Gerakannya sigap sekali dan ketika Rajit menerjang lagi, Sang Hida menangkis dengan lengan kanan. Tubuh Rajit terhuyung ke belakang dan ternyata bahwa dia kalah tenaga. Rajit, aku tidak ingin bertempur denganmu. Sang Hida berkata dan kembali dia menangkis, kini sambil menangkis. Tangan kanannya berhasil menangkap pergelangan tangan Rajit dan sekali menariknya, tubuh Rajit terdorong ke depan dan hampir terbanting jatuh. Rajit makin marah, mukanya makin merah ketika dia meloncat membalik dan mencabut senjatanya yang berbentuk sebatang golok melengkung dan tajam sekali. Li Hua yang bersembunyi di atas pohon, memandang dengan alis berkerut. Dia tidak merasa ngeri menonton pertempuran karena gadis ini sudah terbiasa dengan pertempuran dan perang, apalagi dia sendiri sudah menghadapi pertandingan seringkali. Akan tetapi yang membuat dia merasa ngeri dan canggung karena malu adalah melihat betapa Sang Hida bertanding dengan tubuh telanjang bulat. Selama hidupnya belum pernah dia melihat laki-laki telanjang dan kini dia melihat seorang laki-laki tinggi besar bertelanjang bulat dan berkelahi pula. Kalau mungkin, dia ingin menjauhkan pandangan matanya dari tubuh bawah laki-laki telanjang itu, akan tetapi karena dia ingin pula melihat bagaimana kesudahan perkelahian itu, terpaksa dia menonton terus dan sedapat mungkin menghindarkan pandang matanya dari bagian yang dianggap mendatangkan rasa malu luar biasa itu. Rajit, aku tidak mau bertanding melawanmu. Aku sudah bersalah kepadamu, kau sahabatku dan Madula. Tutup mulutmu. Rajit membentak dan goloknya sudah menyambar lagi. Sing!
Sinar menyilaukan mata dari golok itu agaknya tentu akan dapat membabat tubuh tinggi besar itu buntung menjadi dua kalau mengenai sasaran, akan tetapi Sang Hida ternyata amat tangkasnya. Kini menghadapi penyerangan lawan yang memegang golok, biarpun tingkat kepandaiannya lebih tinggi, dia terpaksa harus menggunakan kedua tangannya sehingga dia sama sekali tidak lagi dapat menutupi bagian tubuh bawahnya. Tentu saja hal ini mendatangkan penglihatan yang luar biasa, lucu bagi para penonton pria, akan tetapi mendirikan bulu roma bagi Li Hua. Rajit, maafkan aku. Aku seorang laki-laki sejati, harus membela diri kalau diserang, dan kami, aku dan Madula, kami melakukan hal itu tanpa kami sengaja. Siut, pelak. Pelak. Sambil mengelak, Sang Hida berhasil menampar lengan kanan Rajit sehingga sambaran golok menyeleweng dan tamparan kedua mengenai pundak Rajit, membuat suami yang penuh cemburu dan kemarahan ini terhuyung pula. Sang Hida, engkau atau aku yang harus mampus untuk memperoleh Madula? Rajit membentak pula. Kalau aku mati, kau boleh mengambil dia, kalau kau yang mati, dia harus kuhukum mampus pula. Rajit, kau boleh membunuh aku, tapi jangan membunuh dia. Dia tidak berdosa, seperti yang dikatakannya tadi, kami terkena racun perangsang. Au! Tiba-tiba Sang Hida terhuyung ke belakang dan Rajit menubruk ke depan, goloknya menyambar. Cerap! Aduh! Perut Sang Hida terobek oleh golok, tubuhnya terjengkang dan darah muncrat keluar dari perut itu, diikuti oleh isi perut yang keluar dari luka lebar itu. Tubuh Sang Hida berkelojotan, namun tidak lama karena Rajit sudah membacokkan goloknya 2 kali yang membuat leher lawannya putus. Li Hua melihat betapa Ouyang Bowu telah menyerang Sang Hida dari jauh, dengan gerakan jari tangan dan tampak sinar merah kecil menyambar ke arah orang Nepal tinggi besar itu sehingga dia terhuyung dan terkena bacokan golok Rajit. Tahulah Li Hua bahwa memang Ouyang Bowu sengaja hendak membunuh Sang Hida dan mungkin sekali karena dia tidak suka mendengar rahasianya dibocorkan. Li Hua menjadi penonton tak diundang ini segera dapat menyimpulkan peristiwa itu. Jelas baginya bahwa memang agaknya semua ini sudah diatur oleh pemuda iblis itu. Mungkin benar tuduhan Madula yang cantik bahwa berkali-kali Ouyang Bowu membujuk rayunya, akan tetapi selalu ditolak oleh istri Rajit itu. Hal ini membuat Ouyang Bowu menjadi sakit hati dan dengan curangnya pemuda itu menaruh racun perangsang ke dalam makanan atau minuman Sang Hida dan Madula sehingga terjadilah perjinahan di antara mereka, perjinahan di luar kesadaran mereka yang terpengaruh racun, pada saat Rajit disuruh berjaga oleh Ouyang Bowu. Tentu saja pemuda iblis ini sudah mengatur perangkapnya dan begitu kedua orang mabok itu melakukan perjinahan, dia menangkap basah mereka. Semua orang yang menonton kelihatan puas dengan pertunjukan kekejaman ini, dan melihat walah mereka yang seolah-olah haus darah dan kini semua mata ditujukan kepada tubuh telanjang Madula seperti serombongan serigala kelaparan, Li Hua bergidik. Dia berhadapan dengan orang-orang yang telah mati perasaan kemanusiaan mereka, manusia-manusia yang haus darah dan yang menganggap kekejaman seperti sebuah kesenangan yang mengasyikkan. Maka timbullah perasaan kasihan kepada wanita yang bernasib malang itu. Li Hua adalah seorang yang masih amat muda, maka tentu saja perasaannya amat halus dan mudah tersinggung. Melihat peristiwa ini di depan mata, dia sudah melupakan tugasnya, tugas sebagai seorang penyelidik yang ingin menyelidiki tentang bokor emas. Kini baginya yang terpenting hanyalah urusan yang terjadi di depan matanya, yaitu menolong Madula. Kelemahannya sebagai seorang muda inilah yang mengkhawatirkan hati Panglima Tehu dan pendekar Chia Keng Hong ketika mendengar bahwa Dara itu melakukan penyelidikan seorang diri, sungguh pun mereka tahu bahwa ilmu kepandaian Dara itu sudah cukup tinggi untuk bekal penyelidikan berbahaya itu. Madula roboh telentang menyaksikan kematian Sang Hida yang demikian menyedihkan. Dia tidak mencinta laki-laki tinggi besar itu. Dia mencinta suaminya, dan karena cintanya ini pula maka tidak seperti kaum wanita lainnya di pulau itu yang bahkan mengharapkan rayuan Ouyang Kongcu, dia menolak godaan pemuda itu. Akan tetapi dia pun tahu kini bahwa Sang Hida mencintanya. Sahabat baik suaminya dan dia itu sesungguhnya mencintanya, dan kini menjadi korban karena kelicikan Ouyang Bowu. Semua mata para penonton kini dapat berpesta pora dan melahap tubuh wanita cantik yang telentang polos itu, tidak terlindung lagi oleh kedua lengannya. Perempuan hina ini pun harus mampus. Rajit yang seperti kemasukan setan karena dendam dan cemburu, mengangkat goloknya membacok ke arah tubuh istrinya yang biasanya merupakan sebuah benda hidup yang paling disayangnya di dunia ini.
Sing. Tring. Golok itu terlempar ketika terbentur oleh sebuah batu kecil yang dilemparkan oleh tangan Ouyang Bo. Melihat ini, Li Hua menjadi kagum dan maklumlah dia bahwa pemuda itu merupakan lawan yang tak lemah. Ouyang Kongcu, mengapa? Rajit memandang pemuda itu dengan mata penuh penasaran. Hehe, sabarlah, Rajit. Memang dia harus dihukum, akan tetapi hukuman seperti yang hendak kau lakukan itu kurang menarik. Pokoknya kau menghendaki dia mati, bukan? Nah, biarlah dia dihukum dengan caraku dan panggil semua wanita ke sini agar mereka menyaksikan pula betapa berat hukuman bagi mereka yang berani melanggar hukum kami di sini. Rajit mengangguk-angguk dan beberapa orang laki-laki sudah berlari memanggil semua wanita yang berada di pulau itu. Hanya ada 20 orang wanita tua muda yang datang ke situ dengan muka pucat. Para suami girang, dengan hal ini, mengharap istri-istri mereka takut dan tidak berani berzina dengan laki-laki lain. Akan tetapi, para wanita yang memandang dengan muka pucat itu mempunyai pengertian lain ketika mendengar kata-kata Ouyang Kongcu. Kalian lihatlah. Begini nasib wanita yang berani melanggar hukum kami di sini, kata Ouyang Kongcu setelah menyuruh Rajit mengikat tubuh telanjang Madula kepada sebuah tiang. Diikat kaki dan tangannya pada tiang itu sehingga tubuh bagian depannya tampak nyata, sedikit pun tidak terlindung, kecuali rambut hitam panjang terurai yang sebagian menggantung ke depan. Para wanita itu mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Ouyang Kongcu, hukuman ini akan jatuh menimpa wanita yang berani menolak majikan muda itu. Ouyang Bo yang agak miring otaknya itu memang mempunyai kegemaran yang aneh dan mengerikan. Dia sudah tergila-gila oleh wanita cantik maupun tidak cantik. Bahkan pernah dia tergila-gila oleh seorang wanita nenek-nenek, dan pernah pula tergila-gila kepada seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan mereka semua harus menyerahkan diri kepadanya. Dia sama sekali tidak pernah memperkosa, dia tidak mau memperkosa wanita. Akan tetapi dia mempunyai cara lain untuk membuat setiap orang wanita tunduk kepadanya dan mau menyerahkan diri, yaitu dengan ancaman dan bayangan penyiksaan yang mengerikan. Hampir semua wanita, besar kecil, tua muda yang menyerah kepadanya tentu didorong oleh rasa takut dan ngeri, bukan karena sukarela karena sikap pemuda ini, biarpun wajahnya tampan dan tubuhnya menarik, jelas menunjukkan gejala otak miring yang mendatangkan rasa ngeri dan menjijikkan. Madula masih pingsan ketika Ouyang Kongcu mengeluarkan sebatang suling kecil yang panjangnya hanya 2 jengkal. Mulailah pemuda itu menyuling. Suara suling yang melengking dengan nada tinggi membuat Li Hua terkejut karena dia maklum bahwa suara melengking yang menggetar itu mengandung tenaga kaikang yang kuat sekali. Dia melihat betapa semua penonton kini berkumpul di belakang Ouyang Kongcu, seolah-olah menanti sesuatu dengan penuh ketegangan. Adapun tubuh Madula yang diikat pada tiang itu pun menghadap kepada mereka, sedangkan mayat Sang Hida yang berlumuran darah menggeletak tak jauh dari kaki Madula. Sebelum ular itu tiba, Li Hua sudah dapat menduga dengan hati diliputi penuh kengerian bahwa suara suling dari pemuda iblis itu tentulah merupakan tanda panggilan kepada ular-ularnya. Hal ini mudah saja diduga karena pertama, pemuda itu adalah putra si Raja Ular. Kedua, mereka berada di Pulau Ular, dan memang biasanya para ahli ular mengundang ular-ular mereka dengan suara melengking tinggi, biasanya suara suling. Memang tepat dugaan Li Hua. Akan tetapi ketika ular-ular itu datang, biarpun dia sudah menduganya, dia menjadi kaget bukan main karena tidak menyangka bahwa yang datang demikian banyaknya. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.